Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua di seluruh Indonesia. Semoga hari kita ini adalah hari yang menyenangkan. Ya. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Semuanya walaupun dalam keadaan hujan dan lain sebagainya. Semoga Allah selalu melindungi kita. Hari ini saya ingin bertanya, ya. Pernahkah kalian membaca sebuah kalimat dan merasa bingung dengan artinya? Atau mungkin saat membaca sebuah cerita, kalian menemukan kata-kata yang memiliki makna yang berbeda, tergantung pada konteksnya. Baik, hebat, ya. Ini contohnya, ya. Coba bayangkan kalau seperti ini. Ada sebuah kalimat yang dikatakan, dia itu adalah bidadari. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kalimat itu? Apakah benar-benar tentang seorang bidadari atau mungkin ada makna lain yang tersembunyi di balik kata tersebut? Bagus ya. Nah, tenang saja. Kalaupun kalian bingung seperti ini sangat wajar karena bahasa kita ini unik dan penuh dengan kekayaan. Kata-kata bisa memiliki banyak lapisan makna, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Coba perhatikan yang ada di layar kalian. Ya. Dalam pelajaran kali ini kita akan bersama-sama untuk menjelajahi dunia makna, yaitu makna kata yang ada di sekitar kita. Kita akan pelajari tiga jenis makna utama, yaitu makna denotatif, yaitu makna sebenarnya atau harfiah dari sebuah kata. Yang kedua, itu makna konotatif, yaitu makna yang lebih terkait dengan perasaan atau asosiasi tertentu. Ya. Kemudian makna kiasan, yaitu penggunaan kata-kata secara tidak langsung untuk menyampaikan sesuatu yang lebih artistik. Nah, menarik bukan? Wah, penasaran? Baik. Jadi, mari kita mulai pertualangan kita di dunia makna kata hari ini dengan kita akan lanjutkan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, bagus. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke berikut ini. Baiklah anak-anak, sekarang tiba waktunya kita akan belajar tentang makna denotatif. Ayo, apa kalian sudah pernah dengar istilah ini sebelumnya? Kalau sudah, bagus. Ada yang sudah dengar. Oh, ternyata belum ya. Kalau kalian belum mendengarnya, jangan khawatir ya. Sekarang kita akan bahas bersama-sama supaya kalian semua paham tentang bagaimana makna denotatif ini. Jadi, coba, apa itu makna denotatif? Yuk. Nah, makna. Bagus, bagus. Nah, baik. Ya, jadi sebenarnya makna denotatif adalah makna sebenarnya dari sebuah kata. Yaitu mana yang apa artinya? Ya. Seperti yang biasa kita temukan dalam kamus atau dalam bacaan-bacaan yang serupa atau mungkin dalam bahan-bahan bacaan yang lainnya. Ya. Ini adalah makna yang paling umum dan objektif dan tidak tergantung pada konteks atau perasaan tersebut. Jadi, ketika kita mendengar sebuah kata, makna denotatifnya adalah arti harfiah yang langsung bisa kita pahami tanpa perlu berpikir panjang. Contoh, coba kita lihat ya, contohnya ini. Nah, supaya lebih jelas, ya mari kita lihat beberapa contoh berikut ini ya. Contoh pertama, kata rumah. Kalau kita mendengar kata rumah, maka dalam pikiran kita atau makna denotatifnya adalah bangunan, sebuah bangunan, tempat tinggal ya yang kita huni. Jadi, setiap kali kita membicarakan rumah, kita langsung membayangkan bangunan tempat kita tinggal sehari-hari. Tempat kita beristirahat, makan, dan berkumpul dengan keluarga. Ya. Jadi kita akan terbayang sebuah bangunan yang tempat kita tinggal sehari-hari. Itu kalau kita berbicara dengan kata rumah dalam konteks denotatifnya atau kata
sebenarnya. Oke, contoh kedua coba kita lihat. Ini kata meja. Meja. Lalu ada kata meja, makna denotatifnya adalah sebuah perabot rumah tangga yang memiliki permukaan yang datar untuk meletakkan barang. Ya, misalnya meja belajar, meja makan, atau meja kantor. Ya, semua itu merujuk pada benda fisik yang kita gunakan sehari-hari. Ya, oke, itu dua contoh. Bagaimana? Jelas bukan? Oh, masih ada yang belum jelas. Kalau ada yang belum jelas, kita lihat contoh ketiga ya. Contoh ketiga itu kata buku. Coba. Kata buku. Kata buku itu makna denotatifnya adalah kumpulan lembaran-lembaran kertas yang dijilid dan berisi tulisan. Ya, berisi tulisan. Contohnya seperti ini. Seperti ini ya, contohnya seperti ini. Ini buku ya. Ini buku ya seperti ini. Nah, jadi setiap kali kita mendengar kata buku, kita akan langsung ini otak kita ini mata kita dan lain sebagainya kita akan membayangkan benda fisik yang bisa kita baca seperti buku cerita, buku pelajaran, atau buku-buku catatan ataupun buku diari dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana? Sudah paham betul? Bagaimana? Sudah paham belum? Nah, jadi bagus, bagus, bagus. Nah, jadi itulah beberapa contoh tentang makna denotatif. Ya, itulah hari ini itu yang Pak Guru jelaskan tentang makna denotatif. Mudah dipahami kan? Makna ini bersifat objektif. Ya, ingat, 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 ingat. Makna ini bersifat apa adanya. Ya, artinya semua orang akan memahaminya dengan cara yang sama tanpa dipengaruhi oleh perasaan atau situasi tertentu. Ya. Sekarang coba bayangkan kalau kita punya makna denotatif, bagaimana cara kita? Kalau kita tidak punya makna denotatif, ya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan jelas? Pasti akan sangat membingungkan. Kalau semua makna, kalau tidak ada makna denotatif ini, ya. Oke, apakah anak-anakku semua sudah jelas dengan penjelasan tentang makna denotatif ini? Jelas? Oh, baik. Kalau memang sudah jelas, oh ternyata ada yang masih bingung ya. Kalau ada yang masih bingung, boleh nanti bertanya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang oh ternyata tidak ada yang bingung. Oh benar, ternyata tidak ada yang bingung. Baik, kalau memang tidak ada bingung, sekarang kita lanjut kepada tugasnya ya. Kita akan mencoba untuk melihat apakah anak-anak sudah paham tentang makna denotatif ini. Untuk itu silahkan kalian tuliskan di buku tulis Anda, kalian ambil buku tulis Anda ya. Kemudian coba kalian tulis ya 10 kalimat yang mengandung makna denotatif. Ya, 10 kalimat yang mengandung makna denotatif. Ya. Baik, silakan. Silakan dimulai. Waktu kita berikan 10 menit ya. Bagaimana? Sudah jadi? Oh, belum. Kalau belum, tolong di-pause dulu video ini ya. Kerjakan dulu tugas yang pertama. Baik, jika sudah selesai, boleh dilanjutkan videonya ya. Boleh dilanjutkan videonya supaya kita bisa lanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu makna dan konotatif. Oh, ternyata ada yang belum selesai. Ya, pause dulu. Oh iya, silahkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan semua untuk melanjutkan pembahasan kita tentang makna konotatif. Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah ini? Baru mau tanya dulu ini, apakah selama ini pernah mendengar istilah konotatif? Oh ternyata, oh ada yang sudah, oh Masya Allah, bagus, bagus. Ya. Oh banyak yang belum, ya kalau banyak yang belum, ya tidak perlu
perlu ragu dan tidak perlu khawatir. Hari ini kita akan bahas, saat ini kita akan bahas bersama-sama supaya kita paham semuanya, supaya tidak ada kebodohan, tidak ada yang tidak paham sedikit pun tentang makna konotatif ini. Ya, baik kalau begitu kita lanjutkan. Jadi kira-kira apa itu makna konotatif? Ya, makna konotatif adalah makna tambahan atau makna kiasan yang melekat pada sebuah kata. Ya, pada sebuah kata selain makna denotatifnya. Ya. Makna konotatif ini tidak hanya berbicara tentang arti harfiah dari sebuah kata, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks-konteks perasaan dan pengalaman pribadi seseorang yang mengucapkannya. Jadi, makna ini lebih subjektif dan berbeda-beda tergantung dari siapa yang mengucapkannya, siapa yang menggunakannya, dan siapa yang mengungkapkannya. Nah, ini ada kita lihat contoh ya. Contoh pertama, ini coba perhatikan. Contoh pertama ini kata rumah. Nah, coba kita lihat kata rumah seperti tadi. Tadi dalam sebelumnya sudah ada rumah secara denotatif. Sekarang secara konotatif kata rumah itu bagaimana ya? Kita tahu bahwa makna denotatif dari kata rumah adalah bangunan tempat tinggal ya, yang mungkin bisa berupa bangunan yang kita tinggal bersama di sana bersama orang tua dan lain sebagainya. Nah, namun makna konotatifnya bisa lebih dalam lagi dari kata yang sebenarnya ya. Mungkin kata rumah seringkali memiliki makna sebagai tempat yang nyaman, aman, dan penuh kasih sayang. Ya. Mungkin lebih jelasnya Pak Guru berikan contoh ya. Nah, seperti ini, contoh kalimatnya. Bagi saya, rumah bukan sekedar bangunan, tapi tempat di mana saya merasa paling aman dan dicintai. Nah, saya ulangi. Bagi saya, rumah bukan sekedar bangunan, tapi tempat di mana saya merasa paling aman dan dicintai. Nah, di sini ya dengan jelas kata rumah tidak hanya merujuk pada bangunan fisik, tetapi juga pada perasaan aman dan dicintai. Ya, sehingga di suatu tempat mungkin ya ini makna konotatifnya dia melekat bahwa rumah itu bukan hanya sekedar bangunan fisik saja, tapi dia melekat perasaan seorang yang merasa aman dan dicintai oleh orang tuanya, oleh adiknya, oleh kakaknya, atau oleh saudara-saudara yang lain yang ada di dalam isi rumah itu. Ya, gitu. Jadi ada perasaan merasa nyaman. Ya. Oke, jelas bukan? Sudah jelas belum? Oh, ternyata belum begitu jelas. Baik, kalau belum jelas jangan khawatir. Sekarang kita akan menuju ke contoh yang kedua, yaitu ini ada kata meja. Kalau kita melihat kata meja, makna denotatif dari kata meja adalah perabot rumah tangga dengan permukaan datar untuk meletakkan barang, ya dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita bicarakan pada video sebelum ini, ya. Namun, makna konotatifnya bisa menjadi sebuah tempat berkumpul dan berbagi cerita bersama teman-teman atau keluarga atau sanak famili yang lainnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kalimatnya ya. Dengarkan baik-baik. Setiap malam kami selalu duduk di sekitar meja makan untuk berbagi cerita tentang hari kami. Di sini, kata meja tidak hanya merujuk pada benda fisik, tetapi juga pada momen kebersamaan dan kehangatan. Oke, jelas? Oke, kalau sudah jelas. Oh, ternyata belum. Sebentar dulu, kalau memang belum, kita akan lanjut ke contoh yang ketiga. Ya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, kita akan lihat di sini ada kata buku. Buku, kita tahu bahwa makna denotatifnya atau makna sebenarnya dari kata buku adalah kumpulan lembaran kertas yang dijilid dan berisi tulisan-tulisan. Ya, itu yang sudah kita bahas pada
video sebelumnya ya. Namun, makna konotatifnya bisa menjadi sumber pengetahuan, bisa juga menjadi sumber inspirasi, bisa juga menjadi sumber hiburan. Ya. Bagaimana contohnya? Kita akan lihat contoh kalimatnya. Perhatikan baik-baik ya. Nih Pak Guru mungkin kasih contoh ya. Nih, dengarkan baik-baik contohnya. Ya, bila perlu bisa ditulis ya. Buku ini telah membuka pintu pengetahuan baru bagi saya dan menginspirasi saya untuk mengejar mimpi. Pak Guru ulangi contoh lagi sekali. Buku ini telah membuka pintu pengetahuan baru bagi saya dan menginspirasi saya untuk mengejar mimpi. Nah, di sini di kalimat ini kata buku tidak hanya merujuk pada objek fisik, tapi juga pada nilai-nilai positif yang diberikan, seperti ilmu dan motivasi. Ya. Nah, jadi itulah penjelasan tentang makna konotatif berbeda dengan makna denotatif yang objektif. Ya. Makna konotatif ini lebih subjektif karena dipengaruhi oleh perasaan dengan pengalaman-pengalaman kita masing-masing. Ya. Coba bayangkan ya, jika kita hanya menggunakan makna denotatif saja, kemungkinan kita mungkin akan merasa kurang hidup ya. Sebenarnya ya. Sehingga makna konotatif inilah yang membuat bahasa kita lebih kaya dan bermakna, lebih bernilai artistik, lebih bernilai seni, ya, dan sebagainya. Oke, anak-anakku semuanya, apakah sudah jelas dengan penjelasan tentang makna konotatif dan makna denotatif? Nah, kalau ada yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan ya, bisa dituliskan pertanyaannya, silakan bisa dituliskan. Nanti kita akan bahas di kelas kita. Bagaimana? Apakah sudah jelas semuanya? Alhamdulillah, sekarang sudah jelas dan sekarang tiba saatnya kita akan lihat ya. Kita akan coba praktik bagaimana caranya untuk kita membuat kalimat yang bermakna konotatif dengan kata-kata yang selain dari contoh-contoh yang sudah yang diberikan tadi. Tadi kan sudah ada contoh rumah, kemudian meja, kemudian apalagi apa? Oh iya bagus, buku ya. Nah, sekarang silahkan kalian buat 10 juga kalimat ya, 10 kalimat dengan makna konotatif ya, sesuai dengan contoh-contoh yang sudah diberikan tadi ya. 10 kalimat silahkan ditulis 10 kalimatnya. Oke, yang sudah selesai bisa nanti melanjutkan ke video berikutnya. Kalau yang belum, silahkan bisa di-pause videonya. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita akan membahas jenis makna yang terakhir, yaitu makna kiasan. Sebelum kita bahas, Guru ingin bertanya, apakah ada yang sudah pernah mendengar istilah ini? Wah, bagus. Oh pernah, oh belum, oh saya kira udah, ternyata belum ya. Baik, kalau kalian belum mendengar istilah ini, ya kita akan bahas hari ini dan tidak perlu khawatir ya, karena kita sekarang ini dalam beberapa menit ke depan ini kita akan bahas semuanya sehingga kita semua paham ya tentang makna kiasan ini. Jadi apa itu makna kiasan? Ya. Nah, makna kiasan ini adalah makna yang tidak langsung, yang menggunakan kata-kata secara simbolis atau metaforis. Arti kata-kata tersebut tidak digunakan dalam arti sebenarnya, tetapi memiliki makna yang lebih dalam. Biasanya ini digunakan untuk memperindah bahasa atau meningkatkan daya imajinasi kita. Ya. Makna kiasan ini sering kita temui dalam karya sastra berupa puisi atau peribahasa-peribahasa atau sajak atau pantun. Ya. Nah, untuk itu kita lihat ya. Ini kita lihat satu persatu, ditambah dengan contoh-contohnya supaya lebih jelas. Mari kita lihat beberapa contohnya ya. Di sini kita kembali kepada kata yang tadi ya. Kata yang 3 itu. Yang pertama kata rumah. Kita tahu bahwa makna denotatif dari kata rumah adalah bangunan tempat tinggal dan makna konotatifnya bisa merujuk pada tempat yang nyaman dan aman. Namun dalam makna kiasan,
kata rumah bisa menjadi sebuah simbol untuk keluarga atau tempat tinggal hati, ya, atau tempat tinggal buah hati dan lain sebagainya. Nih, Guru contohkan dalam sebuah kalimat ya. Dengarkan baik-baik. Bagi saya, keluarga adalah rumah yang sesungguhnya, tempat di mana hati saya selalu berlabuh. Guru ulangi ya. Bagi saya, keluarga adalah rumah yang sesungguhnya, tempat di mana hati selalu berlabuh. Nah, di sini, di sini kata rumah tidak hanya merujuk pada bangunan fisik, tetapi juga pada keluarga sebagai tempat batin kita merasa tenang, aman, dan sentosa. Ya, itu kata rumah. Ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, ini ada kata meja. Nah, seperti tadi, sama seperti waktu konotatif ataupun denotatifnya. Ya. Sekarang di mana kiasan? Nah, kita lihat meja. Ya. Kita tahu bahwa meja, makna denotatif tadi kita sudah menyebutkan bahwa meja adalah perabot rumah tangga dengan permukaan datar untuk meletakkan barang. Dan makna konotatifnya bisa merujuk pada tempat berkumpul. Ya. Namun dalam makna kiasan, ya, kata meja bisa menjadi sebuah simbol untuk kesempatan atau pertemuan. Ya, bisa menjadi sebuah simbol untuk kesempatan atau sebuah pertemuan. Bagaimana contohnya? Kita lihat ya. Coba dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Contohnya seperti ini. Kami harus duduk bersama di meja perundingan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita ulangi. Kami harus duduk bersama di meja perundingan untuk menyelesaikan masalah ini. Di sini, ya, perhatikan, kata meja tidak hanya merujuk pada benda fisik, tapi juga pada kesempatan untuk berdialog atau bertemu guna mencari solusi. Ya. Kata buku, ini yang ketiga ya, contoh yang ketiga, kita lihat. Ya, kata buku itu kita tahu bahwa makna denotatif dari kata buku adalah kumpulan lembaran-lembaran kertas yang dijilid rapi dan berisi tulisan-tulisan yang dikumpulkan menjadi satu buah jilidan. Itu makna denotatifnya. Adapun makna konotatifnya, buku itu bisa merujuk pada sumber pengetahuan dan inspirasi. Namun dalam makna kiasan, kita lihat buku itu bisa menjadi sebuah simbol untuk pengetahuan atau cerita hidup. Sekali lagi, sebuah simbol untuk pengetahuan atau cerita hidup. Ya. Bagaimana contohnya? Nah, kita lihat, dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik contohnya. Hidupnya seperti buku yang penuh dengan cerita-cerita indah dan pelajaran berharga. Pak Guru ulangi. Hidupnya seperti buku yang penuh dengan cerita-cerita indah dan pelajaran berharga. Nah, di sini kata buku tidak hanya merujuk pada objek fisik, tetapi juga pada kehidupan seseorang yang dipenuhi dengan pengalaman dan pelajaran. Kalian paham? Nah, baik. Jadi itulah penjelasan tentang makna kiasan yang berbeda dengan makna denotatif atau makna konotatif. Di mana makna denotatif, saya ulangi, di mana denotatif itu adalah yang objek dan makna konotatif yaitu subjektif. Ya. Makna kiasan ini lebih bersifat kepada simbolis atau metaforis. Ya. Kata-kata tersebut digunakan untuk memperindah bahasa dan meningkatkan daya imajinasi kita. Sekarang coba bayangkan, jika kita hanya menggunakan makna denotatif saja, bahasa kita mungkin akan terasa kurang hidup. Atau ya, makna konotatif saja, ya. Jadi mungkin dia tidak akan merasa kurang perasaannya, ya. Kurang berprasasa, kurang harmonis, ya. Nah, akan tetapi makna kiasan inilah yang membuat bahasa kita lebih gaya dan indah dan penuh dengan makna. Ya. Oke, sekarang itu tadi penjelasannya, dan apakah sudah jelas dengan penjelasan tentang makna kiasan? Kalau ada yang masih bingung, ya silahkan bisa diulang video ini. Dan kalau diulang-ulang videonya juga masih belum jelas, silahkan Anda tulis pertanyaan-pertanyaan, silahkan boleh ditulis, bisa ditanyakan ke Pak Guru, bisa ditanyakan ke guru-guru kalian di
sekolah masing-masing, atau juga bisa ditajarkan di kolom komentar ini, ya. Besok kita ketemu di kelas kita masing-masing. Sekian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.